Oke geng, balik lagi sama gua. Kali ini di depan gua ada satu buah box dari Ortus Egg. Sebelum mulai saatnya bumper dulu. Oke, di depan gua ada satu buah box dari Ortus Egg. Boxnya sih seperti box Ortus Egg seperti biasanya ya, King. Dia berwarna orange. Dan di sini ada tulisan Jogosala Avalanche Pro Made in Indonesia. Langsung aja kita buka boxnya. Nah, ini dia sepatunya. Oke, kita keluarin dulu. Nah, ini dia sepatunya. Jogosala Avalanche Pro adalah sepatu versi Pro dari sepatu futsal Avalanche biasa yang menjadi sepatu Jogosala pertama dari Ortus Egg. Dan sepatu Jogosala Avalanche Pro ini menjadi sepatu futsal pertama di Indonesia yang menggunakan double midsole. Sepatu yang dirancang untuk performance dan style ini siap memberikan kejutan dengan kenyamanan dual midsole-nya yang luar biasa. Dan Jogosala Avalanche Pro ini hadir dalam dua varian warna, yaitu warna Army Green Ivory. Ini tuh warnanya warna hijau perpaduan dengan warna krem ya, King. Dan juga ada detail-detail yang warna merah dan putihnya. Untuk outsole-nya dia berwarna gam. Dan juga ada warna Grey Tosca. Karena warna Grey Tosca-nya itu nggak ada, jadi kita warna army-nya aja nih kita bahas. Oke, next kita bahas ke bagian desainnya. Pada bagian desainnya, sepatu ini terlihat sangat fashionable, layaknya sepatu sneakers yang cocok digunakan di dalam maupun di luar lapangan. Jadi kalau kalian mau pakai sepatu ini, dibawa ke mall atau jalan-jalan sama cewek kalian masih kelihatan modis ya, King. Kalau kalian anak-anak skena-skena gitu, sepatu ini cocok buat kalian karena gombrong-gombrong gitu ya kan. Oke. Nah, untuk bagian detailnya pada bagian uppernya ini dia ada logo dari Ortus Egg-nya itu yang berwarna krem, dan sisi sebelah sini dia ada juga logo Ortus Egg yang berwarna hijau ya, geng. Hijau army tapi dia glossy. Dan di bagian belakangnya ada logo serta tulisan Ortus Egg. Next kita bahas ke bagian materialnya. Pertama-tama kita bahas ke bagian uppernya dulu. Pada bagian uppernya didominasi bahan sweat dan dikombinasikan dengan bahan mesh dan sintetis. Untuk detail materialnya pada bagian depannya ini dia bahan sweatnya, dan juga di bagian tengah nih kecil nih di dalam logo Ortus Egg-nya dia berbahan mesh, dan di atas leherannya dia berbahan mesh, dan di bawah belakang ini dia berbahan sintetisnya. Untuk tekstur pada bagian uppernya ini dia teksturnya banyak tekstur jahit-jahitan gitu ya, geng. Kalian bisa lihat sendiri, dimulai dari depannya ini dia banyak tekstur jahitannya, hingga ke belakang juga ada tekstur jahit-jahitannya. Dan di logo dari Ortus Egg-nya ini dia juga bertekstur ya, geng. Tekstur timbul-timbul gitu, kalian bisa lihat sendiri. Menggunakan lidah sintetis dan tali pipih 2 layer. Next kita bahas ke bagian insole-nya. Karena kemarin gue udah sempat nyobain, ini udah pasti bisa dilepas ya, King. Nah, bener kan? Terbuat dari bahan Eva Shock Cleaner dan dilapisi bahan tekstil di bagian atasnya. Untuk tekstur yang ini, sepatu yang Avalanche Pro ini dia nggak bertekstur ya, King. Dia teksturnya hanya keset-keset gitu aja. Berwarna orange pada bagian insole-nya dan ada tulisan Ortus Egg, Ortsock. Next kita bahas ke bagian outsole-nya nih. Pada bagian outsole-nya terbuat dari bahan rubber dan dilengkapi dengan dual midsole berbahan Pylon Cumulus Foam pada midsole atas dan Pylon Stability Foam pada midsole bawahnya. Dan dengan tingkat keempukan yang berbeda-beda untuk mencapai kenyamanan yang maksimal. Untuk tekstur pada bagian outsole ini dia banyakkan tekstur garis-garis gitu ya, geng. Kalian bisa lihat sendiri, dan juga ada logo dari Ortus Egg-nya yang berwarna hijau. Dan untuk outsole ini dia berwarna gam, sedangkan untuk yang midsole bawahnya ini dia berwarna krem, dan midsole atasnya ini dia berwarna putih. Next kita bakalan ukur ketebalan outsole dan midsole-nya nih. Ini dua midsole apakah lebih tinggi atau
standar atau sama saja. Langsung aja kita ukur. Untuk ketebalan outsole dan midsole-nya dia ada di angka 33 mm atau 3,3 cm. Next, gimana sih untuk keempukan sepatu ini? Kita tes untuk keempukan sepatu ini menggunakan alat yang bernama durometer. Semakin kecil angkanya, maka akan semakin empuk. Pertama-tama, karena ini ada 2 midsole, kita ukur yang atasnya dulu. Untuk yang atasnya ini dia ada di angka 20. Untuk yang bawahnya dia ada di angka 30. Dan untuk outsole-nya dia ada di angka 55. Oke. Next, kira-kira berapa sih berat dari sepatu ini? Langsung aja kita cobain timbang. Kali ini gue menggunakan size 42 ya, King, karena di setiap size-nya itu hasil timbangannya pasti bakalan berbeda-beda. Ini udah kosong, langsung aja dimulai dari 0. Untuk size 42 ada di angka 259 gram ya, King, untuk sepatu ini. Next, kira-kira gimana sih rasa dari sepatu ini? Langsung aja kita cobain. Nah, ini dia Ortus X Jogosala Avalanche Pro. Yang pertama gue rasain sepatu ini pas ya, King, di kaki gue. Untuk ringanannya, menurut gue sepatu ini ada di atasnya sedang, di bawahnya ringan banget, berarti agak ringan ya, King. Untuk kelenturannya dia ada di sedang-sedang aja, dan sepatu ini tuh empuk ya, King, karena dilengkapi dengan midsole. Dan untuk bunyi-bunyian, wih, suaranya kencang juga ya, King. Ini untuk bagian depannya, bagian sampingnya, bagian belakangnya, serta outsole dari Ortus X Jogosala Avalanche Pro. Kira-kira seperti itu. Kita kembali lagi ke studio. Oke, tadi setelah gue cobain, gue menggunakan size 42 ya, King. Dimana size 42 di sepatu ini ada di angka 27 cm. Dan kaki gue ada di angka 26,8 cm. Maka dari itu gue menggunakan size 42. Dan yang pertama gue rasain sepatu ini tuh pas di kaki gue, dan kemarin juga udah sempat gue cobain. Tapi tar dulu dah. Ini sepatu ini pas di kaki gue, dan untuk kelenturannya dia ada di sedang-sedang aja. Dan pas tadi gue cobain itu dia ringan-ringan aja, King. Padahal ada di 280-an. Tapi pas gue pakai sepatu ini tuh masih oke lah. Nggak terlalu berat, dia di atas sedang. Dan kemarin juga udah sempat gua cobain ya, King, main di lapangan. Kalian udah nonton belum videonya? Kalau belum, tonton nih di video yang ini. Anjay, tuh di situ. Nonton dulu biar tahu detail dari rasanya itu pas gua masih ngos-ngosan parah ya, King. Ini intinya sepatu ini enak di kaki gua, nyaman dan juga pas. Keringanannya juga oke, masih bisa gua terima. Gua masih bisa lari dengan gampang tanpa keberatan dengan sepatunya. Kalau bisa gue kasih nilai sepatu ini, gue kasih di angka 8,3. Kenapa sih, Bang, 8,3? Karena sepatu ini adalah sepatu pertama yang menggunakan midsole double midsole. Yaitu dia double midsole yang keempukannya itu berbeda ya, King. Yang atas itu dia lebih empuk daripada yang bawah. Jadi ini tuh enak banget, jadi nggak empuk dua-duanya gitu. Jadi mencegah kalian tidak gampang cedera. Jadi yang satu dibikin agak lebih empuk, yang bawah agak lebih empuk sih, masih empuk. Dua-duanya sebenarnya masih empuk, tapi yang atas ini masih empuk. Dan satu lagi, sepatu ini ada heel counternya, jadi mencegah tumit kalian juga cedera ya, King. Jadi oke banget. Ini salah satu terobosan Ortus X yang gue suka selama ini, karena dia yang pertama kali mencetuskan double midsole. Mantap, Ortus X. Oke, seperti itu. Kira-kira berapa sih harga dari sepatu ini? Nah, sebelumnya gue mau ngasih tahu dulu ke kalian, pas video ini dibuat itu sebenarnya stoknya belum tersedia ya, King. Jadi kira-kira untuk diskonnya nggak jauh dari 15% atau 10% ya, King. Kira-kira ada di angka segitu. Jadi gua sebutin ini kisaran nominal dari diskonnya aja. Untuk harga retailnya nanti bakal gua sebutin.
Untuk Hortus X Jogosala Avalanche Pro ini dibanderol dengan harga retail 649 dan kira-kira kalau diskonnya 15% itu menjadi Rp551.650. Harga yang barusan gue sebutin itu masih perkiraan ya King, karena harga sewaktu-waktu bisa berubah. Kalau kalian tertarik dengan sepatu ini, kalian bisa order melalui website King of Dribble dengan cara masukkan alamat website King of Dribble di kingofdribble.co.id dan kalian pilih produk yang kalian inginkan. Pilih size sepatu yang sesuai, lalu klik buy now. Isi nama, nomor telepon, email, dan alamat lengkap. Lalu klik pay. Gimana? Mudah bukan berbelanja di website King of Dribble, dan juga banyak diskon dan promo menarik yang bisa kalian dapatkan. Oke? Sekian aja review kali ini. Review kali ini berdasarkan riset dan pendapat pribadi ya King. Kalau ada dari kalian berbeda pendapat, kami mohon maaf. Dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga jangan lupa di subscribe. Terima kasih. King of Dribble melangkah untuk menjadi pemenang.